102,8 Serangga FM. Pencinta Sergau sudah masuk di jam ketiga ya. Kita masuk sesi terakhir nih. Kita di sesi live Instagram. Segmen Zona Atensi kita menunggu sambungan dengan narasumber kita yaitu Bapak Mojasan peredaran produk ilegal dengan patroli cyber. Nah ini untuk pencinta Sergel penting ya kita lakukan juga seleksi, kemudian selektif juga pada saat membeli produk-produk makanan, obat dan juga kosmetik. Jangan sampai produk yang kita gunakan adalah produk-produk pengawasan dan juga perketat pengawasan melalui patroli cyber yang dilakukan dari BPOM Serang. Oke, ini sudah tersambung. Untuk yang mau tanya, boleh banget nanti tulis di kolom komentar. Yang sedang mendengarkan di radio, boleh cek Instagram. Jangan lupa di-follow Instagramnya dari Sergal dan BPOM titik Serak. Nah, ini juga bisa di-follow ya, pencinta Sergal. Baik. Ini sudah nonton kebetulan, tapi masih menunggu jaringan sepertinya ya. Ini sudah nih sepertinya. Halo, selamat pagi Pak Mojaza. Belum? Oke, kita invite ulang deh. Selamat pagi teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan kabar baik semuanya, kabar sehat ya. Nah, ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari peredaran produk ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Serang ini terus memperkuat pengawasan melalui kegiatan patroli cyber. Nah, kegiatan ini menyasar produk-produk yang diperjualbelikan secara daring juga nih pencinta Sergal. Oke, ini sudah tersambung sepertinya. Mudah-mudahan jaringannya stabil. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi, Pak Mojazat, Kepala BPOM Serang. Pagi Mbak Aisyah, pagi para Selamat pendengar pagi. Seragawe, salam sehat. Salam sehat. Ya. Izin, Pak, saya dengan Fitri. Oh dengan Fitri, saya pikir Mbak Aisyah. Baik, tadi Baik. Mbak Aisyah yang kontak Bapak di awal. Izin, Pak, Oh saya iya, ganggu sebentar waktunya nih di sela-sela kesibukan pagi hari ini untuk sosialisasi juga untuk masyarakat di Banten terutama ya, untuk lebih aware lagi, lebih selektif lagi pada saat menggunakan produk-produk makanan, kemudian obat ataupun untuk kosmetik. Terutama sekarang kan memang lagi via daring ini menjadi salah satu hal yang cepat gitu ya Pak. Nah ini bentuk pengawasan dan juga pengetatan patroli cyber telah dilakukan oleh teman-teman dari BBPOM. Silakan Pak, seperti apa bentuk pengawasannya? iya Mbak Fitri dan seluruh pendengar Seragawe, salam kenal dari kami Balai Besar Pami Serang. Senang sekali bisa bertemu lewat udara ya, Ya, di udara. Eh, Obat dan makanan itu kan produk yang kita butuhkan setiap hari ya. Ini kan eh, bangun pagi, pakai sabun mandi, ya. pakai sampo, pasta gigi dan sebagainya, makan dan sebagainya itu kan produk yang dibutuhkan setiap hari, dikonsumsi, digunakan. Yang melekat pada tubuh kita, masuk pada tubuh kita, itu semua ada urusannya dengan BPOM. Oleh karena itu, dengan melihat keadaan sekarang bahwa distribusi, penjualan obat dan makanan itu sudah mengalami shifting ya, pergeseran dari yang konvensional ke Ya. online, daring. Nah, maka pengawasan kita juga tentu kita sesuaikan. Mhm. Sudah beberapa tahun terakhir ini ya kita tidak hanya berfokus pada pengawasan di toko, di kios, warung, supermarket gitu, tetapi juga di marketplace ya, kemudian di media sosial, itu yang paling banyak ya, dan juga di website. Nah, tiga platform yang utama ini, marketplace, Ya. media sosial, sama website. Nah, ini kita lakukan pengawasan secara rutin, ya produk obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, obat tradisional, dan produk lain yang terkait untuk memastikan apa produk tersebut aman, bermutu, tentu terutama ya paling mudahnya harus produk itu terdaftar di Badan POM. Jadi ini sudah kita lakukan Mbak Fitri, Ya. dan akan terus kita intensifkan karena
penjualan secara daring ini sangat sangat masif gitu kan. Enak banget nih secara daring ya, cuma Iya. di rumah scroll scroll, lihat eh, fitur-fiturnya, lihat keunggulannya dari produk lain, udah tinggal pesan Mm-mm. ya. Jadi memang jauh lebih praktis. Namun kenyataannya memang tidak sedikit ya pelaku usaha yang eh, nakal gitu ya, maaf ya ngambil kata Iya, nakalnya, betul. yang memang menjual produk yang tidak aman, tidak terdaftar Mm-mm. di Badan POM gitu ya. Dan biasanya kan karena iklan di daring ini ya bombastis banget ya. Iklannya dengan narasi yang wow gitu ya. Nah, masyarakat sangat mudah percaya. Nah, ini hal-hal yang ingin kami sampaikan juga ke masyarakat nanti supaya lebih waspada. Itu dulu mungkin dari saya, Mbak Fitri. Betul, Ya. ini sudah ada pergeseran ya artinya ya Pak Moza, terkait dengan Hmm. masyarakat bagaimana bisa mengakses kebutuhan sehari-hari tadi yang sampai disampaikan oleh Pak Kepala, dari mulai obat-obatan, kemudian juga kosmetik, ini memang jadi kebutuhan sehari-hari. Artinya ini kalau kita konvensional kan harus ke toko dulu, harus ke supermarket Hmm. dulu. Nah ini kalau sudah ada marketplace, artinya sudah tinggal menggunakan handphone, pesan-pesan transfer kemudian barang diantar. Nah, ini kan memudahkan, tapi bagaimana kita bisa lebih selektif lagi untuk bisa memilih mana barang-barang yang memang sudah legal, sudah terdaftar, sudah ada label BPOM-nya. Nah, ini kalau saya lihat dari beberapa data ini per Januari hingga Juni, di mana BPOM juga sudah mengidentifikasi ada beberapa temuan begitu ya pelanggaran dari produk-produk ini ada obat, kemudian juga kosmetik. Nah, ini seperti apa nih Pak Kepala? Boleh disampaikan terkait dengan temuan dari BPOM dari periode Januari hingga Juni di Banten sendiri? Iya, jadi secara umum kami sampaikan ya memang temuan ini beragam ya, mulai dari Iya, kosmetik yang tanpa izin edar, kemudian obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, dan juga produk-produk yang terdaftar sebenarnya, tetapi iya. iklannya itu bombastis, tidak Mm-mm. sesuai dengan yang seharusnya. Nah, terkait dengan hasil-hasil pengawasan tersebut, tentu kita melaporkannya, kalau kami kan ke pusat ya, ke Badan POM, ke Iya. Deputian 4, untuk nanti seterusnya itu dilakukan tindak lanjut ke Komdigi ya, Mm. supaya nanti dilakukan take down. Iya. Jadi eh, kalau soal produk sekali lagi itu beragam ya, beragam sekali jenis temuannya. Tapi sejauh ini yang paling banyak sih kosmetik. Ya ini Kosmetik. makanya Mbak, ya makanya Mbak Fitri hati-hati dengan kosmetiknya gitu ya. Yang Dengan instan-instan gitu ya Pak. ya betul, yang instan-instan, yang bombastis, Mm-mm. yang bisa membuat wajah bersinar, membuat wajah putih gitu Mm-mm. ya. Kemudian dalam waktu singkat, padahal kan itu sebenarnya nggak boleh ya. Iya, betul betul. Kalau bersinar itu kan hanya matahari ya, dan ini ya membuat wajah bercahaya kan nggak mungkin wajah bercahaya Mbak ya, Iya. gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan mencerahkan, ya Mm-mm. membuat kulit lebih fresh, lebih segar, itu adalah iklan-iklan yang diperbolehkan, klaim yang diperbolehkan. Nah biasanya juga kan harganya relatif lebih murah, Murah, betul gitu. Nah betul. ini untuk masyarakat kita untuk lebih waspada, iklan yang bombastis, harga yang Mm-mm. relatif lebih murah. Kemarin baru anak saya kan di luar kota ya, kemudian telepon, Mm-mm. Pak kemarin teman saya beli ini loh, murah banget gitu. Ya saya bilang, ditanya dulu itu, dicek dulu itu beneran nggak, jangan-jangan itu palsu, karena harganya Iya. itu hampir separuh dari harga ininya, harga normalnya gitu ya. Mm-mm. Nah itu ini mungkin langsung juga kami bisa sampaikan ya. Ya gimana cara kita supaya terhindar dari produk-produk yang palsu itu? Betul. Ya belilah dari ini official store-nya
gitu ya, Hmm, official store yang paling paling tepat, paling bagus itu ya. yang paling Atau aman tentu ya. lihat dari lapak-lapak yang memang track recordnya bagus ya gitu. Hmm. Kalau bisa semuanya bintang 5 dengan Wah, dengan ini dengan ulasan yang memadai lah kan gitu. betul. Nah, sekali lagi bahwa jenis produk yang kami temukan itu beragam, beragam Hmm. sekali gitu ya. Eh, dan tantangannya adalah gini, ya namanya online ini kan sangat mudah berganti nama gitu ya, Betul. berganti eh, Akun begitu identitas. ya. Hmm. Nah, malah yang satu yang cukup menarik itu penjualan obat-obat tertentu, ya obat-obat Hmm. tertentu, obat-obat ilegal Ya. yang disalahgunakan gitu ya. Contohnya tramadol hexamer. Hmm. Ada kita temukan mereka kamuflasenya namanya itu bukan obat, tapi spare part kendaraan. Gitu. Wah, jauh banget ya. Ya, nah itu. Jadi itu di share atau mungkin mereka memang sudah punya jaringan ya, gitu ya. Betul, betul. Maksud jaringan di daerah-daerah. Dan Mm-mm. kemudian itu di share di platform mabar gitu. Mm-mm. Nah, maka itu yang membuat kita agak sulit untuk melakukan penelusuran sampai ke sumbernya. Salah satu Ya. kasus yang kita tangani seperti itu. Jadi mereka eh, belinya transaksinya melalui platform mabar itu, dan Mm-mm. ketika ditelusuri lebih jauh itu ternyata di marketplace menggunakan ini nama yang berhubungan dengan ya Spart, apa namanya Spare part, spare part spare part ya kendaraan. Jadi kamu ya masukkan artinya begitu ya, Pak. gitu. Dan Mm-mm. ya inilah cerdiknya ya, Betul, cerdasnya betul. orang-orang kita, tapi bukan digunakan untuk yang baik gitu. Jadi artinya eh disalahgunakan. ya itu kalau untuk obat tradisional temuan kita juga ada biasanya itu dengan klaim yang bombastis ya, misalnya Hmm. klaimnya bisa mengobati eh, sakit kepala, rematik, diabetes, sakit jantung dan sebagainya. Itu kan Banyak ya. nggak ada gitu. Itu tidak pernah ada obat kimia manapun yang diizinkan oleh negara manapun gitu ya Mm-mm. di dunia ini secara resmi tidak ada pernah satu obat bisa diklaim untuk berbagai Macam penyakit. khasiat. Enggak, gitu. Hmm. Nah, tetapi supaya orang tertarik kan, Ya. ya klaimnya yang bombastis gitu. Nah, inilah yang harus masyarakat cerdas untuk membelinya, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan tantangannya kan gitu ya, ya terus pemerintah bagaimana gitu ya. Wah, ini terus kita lakukan patroli cyber. Mbak Fitri tahu nggak Hmm. waktu COVID-19 Ya. dulu Ya. itu ngeri banget, itu ngeri banget. Penjualan secara daring itu eh, tiap hari ya peningkatan produk yang dijual, Ya. iklan yang dipaparkan, disampaikan itu Mm-mm. begitu banyak. Ribuan bahkan puluhan ribu seluruh iklan atau penjualan produk itu diminta oleh Badan POM, ya bukan hanya oleh POM Serang ya. Karena Ya. kita kan seluruh Indonesia itu. Tetapi Ya. ya terus di take down hari ini, ya besok sudah datang Ada dengan lagi. nama yang baru. Karena kan mereka eh, hanya dengan mengubah keyword gitu ya, kata kuncinya yang mungkin di kalangan tertentu itu sudah biasa. Nah, Mm-mm. sementara kita kan harus menelusuri lebih 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 jauh lagi. Nah, inilah keadaan di pengawasan secara daring itu, Mbak. Sekali lagi Oke. saya ulang, temuannya beragam, hampir Mm-mm. semua community ada pelanggarannya, baik obat, makanan, kosmetika, Kosmetik. kemudian obat-obat tertentu gitu ya, Hmm. bahkan Hmm. obat-obat narkotika psikotropika ini Bahkan juga itu pun ada ya. ya gitu ya. Ya termasuk juga kan obat-obat ini ya aborsi ya gitu. Ini Mm-mm. coba klik itu pasti banyak yang jualan. Nah, ini semuanya kita lakukan terus penelusuran, Ya. pendalaman dan kalau kita ketemu dapat lokasinya pasti akan kita langsung lakukan penindakan. Gitu. Beberapa Ya. sudah kita lakukan penindakan. Iya.
gitu Mbak. Makanya kita Artinya, ya maaf ya kalau ini kan waktu kita juga terbatas ya. iya, iya. Kami sangat berharap dari masyarakat juga Mhm. gitu. Masyarakat monggo gitu. Kalau ada eh, produk yang ditengarai itu tidak aman, monggo ditanyakan ke kita. Iya. Eh, dan mungkin di sekitarnya ada teridentifikasi gitu ya Mhm. penjual online tetapi Iya. kemungkinan itu tidak ada, mau dilaporkan ke kami, eh, Balai Sarpom di Serang, ya Balai Sarpom Tangerang karena di kantor kami sekarang ada 2 di Banten, ataupun di tempat lain boleh boleh saja kok. Kan pelaporan juga kan bisa secara online, Bisa tidak harus datang ke online. kantor. Bisa bisa. Ya, gitu Mbak Betul. Fitri. Baik, Ya, ini lebih aware lagi ya, apalagi melakukan transaksi melalui daring. Ini kalau di marketplace ya otomatis harus beli di official store-nya atau tadi ya star seller dan juga lihat bagaimana testimoni ulasan dari para ulasan. pembeli-pembelinya. Jadi jangan tergiur harga murah dan juga promo-promo yang bombastis tadi ya dengan bisa memutihkan dalam waktu 2 jam gitu, langsung glowing mukanya. Iya, iya. Ini Betul juga betul perlu Mbak. diwaspadai begitu. Kemudian Iya. Pak Moza, ini juga mungkin bagi masyarakat sebagai edukasi dan sosialisasi begitu. Apa sih dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat? Ini pasti kan dampak buruk begitu ya, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Jika Hmm. kita terus menggunakan barang-barang ilegal, palsu misalnya, atau yang punya efek samping berlebihan. Apa sih Pak mungkin yang berdampak langsung pada masyarakat pengguna terutama? Iya, ya semua produk ya, katakanlah obat-obatan gitu ya. Ya. Eh, Kalau dia ternyata obat palsu, tidak punya kandungan kimia yang benar-benar sesuai dengan isinya, kita berharap sembuh ya, Mak. Tapi kan nggak sembuh-sembuh, gitu ya. Mhm. Satu itu. Berarti kan kalau nggak sembuh-sembuh, ya pengobatannya akan semakin lama. Ya. Ya biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak. Atau sebaliknya, ternyata obatnya itu eh, di dalamnya komposisinya beberapa macam obat, gitu ya. Mhm. Salah satu kasus yang mungkin rame ya atau sempat rame ya gitu, misalnya Mbak Stelan gitu ya, dan yang sekarang juga kasusnya sedang kita tangani. Itu kan terdiri dari beberapa macam obat di dalamnya. Nah, sementara mungkin penyakit penyakit kita kan ditentukan spesifik sakit ini. Ya. Kalau dosisnya sudah berlebih, komposisinya banyak, tentu ya sangat berpengaruh pada fungsi tubuh kita yang lain, ya baik Hmm. fungsi hati ataupun ginjal. Karena bisa Ya. kategorinya overdosis gitu ya. Mhm. Itu kan Mhm. sangat-sangat berbahaya. Nah, eh, kemudian bisa juga misalnya kalau kosmetik. Kalau kosmetik kan udah banyak kasus ya barangkali yang bisa terlihat eh, wajahnya di apa leher ke atas ya dan wajahnya itu mungkin di Berbeda. awal-awal kelihatan cantik gitu ya, Ya. kelihatan cantik tapi lama-lama apa ya terjadi iritasi kemudian Mhm. menghitam gitu, mengeras kulitnya. Hmm. Itu kan karena kosmetik-kosmetik yang mengandung merkuri, Ya. hidrokinon gitu ya, Ya. yang memang di awal kelihatan sepertinya agak memutihkan, tetapi tentu akan merusak kulit. Ya, jadi dampaknya itu real kok, sangat nyata. Cuman memang terkadang itu tidak langsung. Ya, Hmm. ada yang langsung, tapi ada juga yang dampaknya setelah beberapa tahun gitu ya. Ya. Eh, Maka kita kan, tapi kita nggak mau gambling ya. Toh kan begini, masih ada produk lain kok yang aman yang dijual kan gitu. Mhm. Kan masih tidak ada, ini kan seolah-olah nanti nggak ada lagi produk lain kan ya. Bukan gitu kan Masih banyak kasusnya pilihan. Betul, gitu. betul, betul. Jadi resikonya sangat jelas. Mhm. Ya bayangkan saja gitu ya, obat dan makanan yang saya katakan di awal tadi kan melekat pada tubuh kita, Tubuh kita. Mhm. ya kan? Dan sebagian masuk pada tubuh kita. Ya. Kosmetik itu kan melekat pada tubuh, ya. Mulai dari katakanlah ini ya, pasta gigi misalnya kan, Hmm. bahkan Mhm. masuk ke dalam eh, mulut kita gitu ya. Pewarna rambut ya. Kalau saya sih nggak ada warna rambut mbak, gitu. Gitu. Pewarna rambut, ya kan. Eh, Kemudian sampo dan sebagainya. Ya Mhm. kalau
produknya nggak berkualitas, selain memang tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya, tentu juga akan menyebabkan kerugian. Nah, ini dua hal itu harus diperhatikan. Betul, Biasanya betul. nggak apa-apa, tapi jangan-jangan manfaat terbaik dari produk itu kan nggak didapatkannya, kan gitu. Hmm, Karena kualitasnya tidak bagus gitu ya, atau ya. kualitasnya eh, tidak tidak sesuai dengan yang di labelnya lah. Kan Mm-mm. beberapa waktu lalu pernah juga kan ada temuan tuh kosmetik, tapi dari kepolisian yang menemukan beberapa waktu lalu di Jawa Barat kalau tidak salah. Ya. Ternyata kan kandungannya itu hanya tepung gitu ya. Ya kalau mungkin tepung dipakai di wajah ya nggak apa-apa ya. Tetapi kan bukan Rugi ya. membeli itu kan bukan untuk ini ya. Kalau cuma tepung ya beli tepung aja kan gitu, kasih Iya, betul. wajah. Tidak sesuai Jadi artinya. iya, dua kemungkinannya tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya atau Atau, justru berdampak buruk ya baik ya. jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, Itu itu Mbak. tadi ya. Kemudian Pak Moza, ini masyarakat bisa nggak sih melihat label, kan tadi kalau sudah ada label BPOM-nya, ini bisa dicek. Bagaimana masyarakat memastikan gitu ya, barang tersebut, produk tersebut adalah betul-betul sudah terdaftar di BPOM, kemudian juga sesuai begitu dengan yang terdaftar begitu. Apakah ini bisa dicek begitu labelnya? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi tentu kan kalau kita beli produk obat dan makanan ya, kalau Hmm. saya beli obat dan makanan itu berarti jenisnya kan banyak tuh. Ya, Katakanlah beli kosmetik kan kita bisa langsung tanyakan kepada penjualnya, nomor izin edar BPOM-nya tolong hmm. ditampilkan kan bisa gitu, Ya, di-share. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nomor izin edar yang disampaikan oleh penjual, kan kita bisa langsung cek di HP kita, di HP di-share kita begitu ya, melalui atau dicek. aplikasi Hmm. BPOM Mobile. Ya, Hmm. aplikasi BPOM Mobile itu di sana bisa kita lihat eh, kebenaran dari nomor izin edar yang ditampilkan pada produk. Ya, Oke. kalau misalnya dia produk kosmetika, di aplikasi itu akan tercantum BPOM RI Mhm. NA. NA itu notifikasi Asia, diikuti oleh Mhm. beberapa angka di belakangnya. Kalau misalnya obat tradisional, ya nanti cek di BPOM Mobile, bisa kok scan eh, QR code-nya juga bisa gitu ya, atau tulis tulis namanya itu Mhm. juga bisa kok gitu. Pokoknya Mhm. sangat-sangat bisa, sangat bisa. Bisa di-scan Yang gitu. penting jangan malas saja gitu dan Iya, jangan terlalu tergiur dengan harga yang mungkin murah. paling murah. Itu sih Nah, ini gitu. biasanya kan kita suka cari kalau di online tuh cari yang murah gitu, Pak. Cari-cari yang murah. Bisa dikecil sih. Baik, kemudian Pak Moza, ini terkait dengan patroli cyber yang dilakukan dari teman-teman BPOM di Serang begitu ya, terkait dengan produk-produk yang digunakan kesehari-hari. Sebentar Pak Fitri ya, kami Siap, lagi nih ya. Bentar aja bentar. baik, baik. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke Mbak, maaf Wah, tadi luar kami kalau biasa. belum mendengarkan ini Pancasila. Nasionalisme juga tetap harus Boleh diulang? tinggi. Siap. Ya, boleh Nah, diulang tadi pertanyaannya. Pak Moza, ini kan juga terkait dengan patroli cyber yang dilakukan dari tim BPOM begitu ya, terutama nih bagi penjualan secara daring ya, secara online begitu Hmm. ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa masyarakat pun juga harus paham betul begitu ya bagaimana barang yang memang betul-betul legal. Nah, ini seperti apa mungkin yang dilakukan dari tim cyber, patroli cyber yang dilakukan dari BPOM, kemudian tadi kan ada alurnya begitu ya jika ditemukan kemudian ditelusuri kemudian nanti ada juga wewenang dari Komdigi untuk take down dan lain sebagainya. Apakah ini juga ada terjadi di Serang begitu di mana tadi produsennya atau mungkin lokasinya ternyata ada di sekitar kita begitu? Eh, jadi SOP kami patroli cyber itu udah jelas ada. Dalam sebulan itu pasti kami ada melakukan patroli cyber, gitu pasti. Mhm. Itu rutin rutin kita lakukan. Tadi saya katakan di 3 platform utama gitu ya.
Ya, marketplace, media sosial, dan di ya. website. Ya, nah temuannya ada gitu ya. Jadi kadang-kadang yang ini kan diiklankan gitu ya, yang dijual di sini, cuma terkadang penjual itu nggak ada di tempat kita gitu ya. Hmm. Nah, makanya langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat laporan rutin. Kalau kami setiap bulan pasti Ya. ada laporan rutin ke pusat. Dan itu akan dikompilasi di pusat dan tentu juga dievaluasi ya kebenaran, akuratan dan sebagainya itu nanti akan diteruskan ke Komdigi untuk Ya. dilakukan take down. Ya, oh iya, perlu kami sampaikan juga bahwa Badan POM itu ada kerjasama dengan uh, asosiasi marketplace ya, IDEA Hmm. ya, gitu. Jadi memang kita juga mengedukasi IDEA untuk mereka lebih selektif untuk melakukan untuk mengizinkan ya lapak-lapak yang boleh jualan di marketplace. Cuma kan Ya. ya sampai sekarang beberapa persyaratannya kan masih masih sangat sangat mudah tuh. Mhm, mhm. Ya hanya dengan email gitu ya yang gitu. Tapi setelah misalnya kita telusuri emailnya ada tapi nomor HP-nya nggak jelas, sudah ganti dan sebagainya. Oh, Itu iya. yang kita temukan gitu ya. Mhm. Tetapi kita tidak akan berhenti, wah udah kalau begitu udah cukup laporan laporan cyber bulanan ke pusat. Enggak. Nah, produk-produk yang ada kita temukan di cyber tentu kan kami juga ada pengawasan secara langsung kan di lapangan. Ya. Nah, itu tentu akan ditindaklanjuti di lapangan. Produk ini kira-kira dijual di mana ya? Gitu. Hmm. Ya, nah, kami kan ada namanya fungsi pemeriksaan juga yang melakukan pengawasan di toko, di apotik, di rumah sakit, di Mhm. warung, di supermarket. Nah, kalau ada produk-produk yang dijual di marketplace dan itu memang ilegal, itu pasti Ya. akan kita lakukan juga pengawasan di lapangan. Cuma kan tadi Hmm. itu penjualnya itu belum tentu langsung kita dapat, gitu ya. Betul, betul. Tetapi produknya tentu Mhm. kita Langsung lakukan amankan. pengawasan di lapangan, gitu Mhm. ya. Jadi selain tadi kita permintaan take down, ya kita lebih fokus juga pada produknya, gitu Produknya. ya. Kita langkah pertamanya adalah oh ini produknya ini ilegal nih, nggak benar nih. Tentu dalam pengawasan rutin kita, kan setiap minggu ada pengawasan nih di lapangan. Mhm. Mhm. Ya melakukan pengawasan di sarana distribusi, sarana produksi, gitu ya. Tapi dalam konteks ini tentu sarana distribusi ya. Ya. Itu sarana distribusi saya ulang sekali lagi, misalnya mulai dari supermarket, Mhm. hipermarket, Mhm. toko, warung, minimarket, ya itu kita awasin tentu berbasis resiko, nggak bisa juga kita awasin semuanya gitu. Betul. Kita lihat dari tren pelanggarannya gitu ya, Mhm. tentu kemudian ukuran dari besar tidaknya eh, pasokan distribusinya. Tentu kalau Mhm. dia pasokannya besar, ya peluang atau potensi pelanggaran kan juga besar. Nah, itu Ya. beberapa hal. Nah, sekali lagi, ketika produknya kita lihat di patroli cyber tidak memenuhi ketentuan, Mhm. pasti kita akan lakukan penelusuran di lapangan. Hmm. Gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya bisa juga kita ujung-ujungnya ditelusur tuh. Ini sumbernya dari mana gitu ya. Oh, dari sini, dari sini, dari sini. Ya, ada yang pernah kita lakukan sampai dengan penindakan hukum, ada dari Ya. patroli cyber gitu ada Mhm. gitu. Oke. Dan beberapa yang kita lakukan memang konfirmasi, misalnya Mhm. tahun lalu kami kan ada penanganan beberapa perkara terkait dengan obat-obat tertentu yang disalahgunakan, ya seperti tramadol, Ya. eksimat alprazolam. Nah, kita Mhm. kita dalami dapat dari mana? Ya ternyata dapatnya dari marketplace. Ada yang dapatnya dari Mhm. marketplace. Ada juga yang memang melalui kurir gitu ya, atau Mhm. melalui jaringan mereka. Mhm. Jadi sekali lagi kita melakukan tindak lanjut di lapangan, melihat Ya. produknya di lapangan, melalui fungsi inspeksi, kemudian eh, laporan juga ke pusat untuk diminta take down dari Komdigi. Ya, Hmm. begitu Mbak.
Oke, ini artinya bentuk pengawasan yang dilakukan dari BPOM bisa di lapangan langsung ataupun juga tadi ya pengawasan secara online. Ini ada tiga media tadi, ada medsos, ada marketplace, dan juga ada website yang memang juga terus dilakukan untuk pengawasan baik itu secara online maupun juga di lapangan. Nah, jika terindikasi adanya bentuk pelanggaran, otomatis akan ada uji lab terlebih dahulu begitu ya Pak Moza ya, untuk mengetahui Tentu kita sampelnya akan lihat tadi. nanti. Mhm. Kalau dalam prosedur kami, Mbak, kalau misalnya dia itu produk yang ilegal, jadi kan ada misalnya kosmetik itu ada obat tradisional yang sebenarnya sudah Ya. di public warning sama Badan POM gitu, Mhm, karena mhm. dia mengandung bahan kimia berbahaya. Itu Ya, tidak selalu diuji di laboratorium, ya. harus Tetapi kalau berat. katakanlah Mhm. ini produk baru yang kita nggak tahu dengan klaim yang bombastis dan sebagainya, Mhm. wah ini perlu kita konfirmasi kebenarannya, Nah, uji. Kalau itu memang harus diuji di laboratorium, itu Mbak. ya, Jadi baik. kita Ini selektif ya, selektif mana. selektif ya Kalau untuk udah tahu kita ini memang produk yang ilegal gitu ya, udah otomatis tanpa ya kita Pak. uji pun kan udah Udah melanggar kelihatan ya. aturan gitu. Betul, Iya, betul. gitu. Baik, terakhir mungkin nih Pak Moza, apa nih pesan bagi masyarakat nih, bagi para konsumen begitu ya? Seperti apa agar juga bisa lebih selektif lagi, agar tidak tergiur begitu ya, terkait dengan iklan-iklan atau juga promosi-promosi tadi. Silakan Pak Kepala BPOM Serang. Jadi kalau kami sih kedua ini ya, ketiga sih, tiga unsur lah. Pertama ke pedagangnya lah ya. Ya. Tentu kita sangat bersyukur ya, kita sekarang ada di era eh, yang baru ya, secara online ini kan sangat memudahkan. Nah, kemudahan ini mudahkanlah itu menjadi pekerjaan yang bertanggung jawab gitu ya. Banyak kok produk yang legal yang bisa dijual ya. Jadi jangan jual produk yang ilegal. Dan tentu kan para pelaku usaha kan mau kan berkepanjangan ya usahanya. Ya Iya, makanya pastikanlah produknya adalah produk yang terpercaya. Itu ya, berikan eh, informasi yang jelas ya, di mana posisinya, alamatnya kan juga boleh ya kan gitu. Ya sebenarnya kenapa orang mau sembunyi-sembunyi ya kan, kalau ngapain sembunyi-sembunyi kalau memang semuanya jelas ya kan gitu. betul. Semakin terbuka informasinya kan akan semakin dipercaya. Jadi sekali lagi bagi para pelaku usaha, jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab, jangan hanya mencari keuntungan tetapi merugikan konsumen. Terus yang kedua kepada masyarakat, jadilah konsumen yang cerdas. Konsumen cerdas itu paling mudahnya tadi, ketika mau beli obat dan makanan, ya konfirmasi apakah produk tersebut terdaftar di Badan POM, gitu ya. Eh, apa namanya? Eh, nah, nomor izin edar BPOM itu bisa dicek kapan saja, di mana saja, sepanjang ada kuotanya itu aja, sepanjang ada pulsanya. Kayak gitu. Atau cari jaringan Kalau wifi. hampir bisa dipastikan kalau tidak terdaftar di Badan POM, tidak ada Hmm. di BPOM Mobile Ya. itu memang tidak terdaftar. Gitu ya. Hmm. Ya ini dalam konteks yang memang harus terdaftar di BPOM ya. Misalnya Ya. jangan pula ditanya, misalnya produk industri rumah tangga itu kan ya, untuk sekarang kan belum ada aplikasinya, itu kan Hmm. juga produk yang diizinkan dari daerah bukan dari BPOM Hmm. gitu ya. Nanti kalau misalnya beli cilok gitu ya, ada izin edarnya gitu, ya enggak juga gitu ya. Belum Ya. ya. Tapi kalau misalnya ciloknya cilok kemasan gitu ya, diproduksi Nah, di Pandeglang gitu ya, ya. kemudian dibungkus, dikemas, Hmm. kemudian di dikirimkan ke toko-toko, ya itu kan wajib ada izin Harus edarnya. ada. Nah, dan sebagai konsumen ya monggo silakan tanya ke BPOM gitu ya. Kalau misalnya bingung dan ragu, jangan pernah sungkan. Ya. Kami pasti akan melayani. Ini kayak Mbak Fitri kan baru tadi malam bilangnya mau siaran, monggo gitu ya. Ya semangat ya. Iya. Intinya gini, kita ingin berbagi kok gitu ya. Ya. Kita ingin melayani. Jadi jangan Hmm. pernah sungkan-sungkan, semaksimal yang kita bisa kita pasti akan lakukan. Kemudian ya tadi kan tiga unsur saya bilang ya, ke yang punya platform lah terutama ya, Ya. marketplace. Eh, Memang ya banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, misalnya ya platformnya itu kan tidak wajib misalnya per lapak itu eh,
mencantumkan semua informasi selengkap-lengkapnya gitu ya. Tetapi lakukanlah saringan, filter yang Ya. lebih selektif gitu ya, terutama bagi mereka yang katakanlah punya track record yang sudah di take down, pastikanlah itu eh, terdata semuanya ya gitu. Karena ya kalau memang pelaku usaha makin bertambah gitu ya, Ya. tetapi bahwa kan tidak semua juga menjadi pelaku usaha, kan ada orang-orang yang memang dunianya itu. Nah, mungkin itu bisa dilakukan identifikasi lebih spesifik untuk katakanlah para pelapak-pelapak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara kolaborasi, ya masyarakat kita akan aman gitu ya, Betul, tidak betul. akan terpapar dengan produk-produk yang ilegal. Dan tentu produk kita dipercaya oleh bukan hanya masyarakat kita Indonesia, masyarakat luar juga kan, gitu ya. Betul. Kan online ini kan di seluruh dunia ya, Bisa kan? akses semua ya. Ya, jualan di Cipocok kan bisa dibeli di ini kan, di Amerika ya, kan gitu. Betul. Jadi kalau ulasannya bagus gitu ya, terpercaya ya dimanapun kan Bisa memang bisa. Nah inilah kan sebenarnya justru kelebihan online. dari ini. Nah makanya kita masyarakat, ya pemerintah, gitu, pelaku usaha, penyedia lapak marketplace gitu ya, lebih selektif. Kalau platform pribadi misalnya menggunakan media sosialnya, ya ini kembali ke tadi kan kepada pelaku usahanya harus bertanggung jawab. Ya itu sih Mbak Ya, Fitri, dan tentu dari media ini betul. seperti ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa berbagi. Boleh mengundang kami, mengajak kami untuk berkolaborasi terus-menerus mengedukasi masyarakat. Ini juga adalah hal yang harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Siap. Begitu Mbak. Iya. Sama-sama nih Pak, kita juga butuh informasi dari BPOM, kemudian juga ini apa namanya masyarakat pun juga butuh nih informasi dan juga edukasi untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Kepala BPOM Serang Bapak Muzaza Sirait sudah ikut bergabung. Insya Allah nanti kita undang lagi dengan tema-tema yang berbeda. Atau nanti kalau ada waktu luang boleh juga mampir ke Radio Seranggawa FM lebih afdol. Kayaknya Pak nanti kita ngobrol-ngobrol langsung di Boleh. studio. Ya, Siap. Nanti kita atur waktu lagi untuk ya. ngobrol dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak Pak. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Mbak Isya, ya, sama teman-teman Serang Gawe. Ya. Terima kasih Pak. Baik, Ya. itu dia Pencinta Serga obrolan kita dengan Kepala BBPOM Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang sudah ikut bergabung di Seranggawa FM. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tidak bisa sapa satu persatu karena sudah over waktunya, ini sudah masuk ke programnya Teresti. Terima kasih sudah ikut nonton. Kita ketemu besok ya Pencinta Serga. Fitri atau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.